Bayangkan jika seseorang yakin bahwa dirinya sedang diawasi setiap saat, atau percaya ada orang yang ingin mencelakai dirinya, padahal kenyataannya tidak demikian. Ia hidup dalam keyakinan yang berbeda dari realita, dan bahkan tidak bisa diyakinkan meskipun sudah diberi bukti nyata. Inilah yang disebut delusi, sebuah kondisi psikologis yang tidak hanya membingungkan bagi penderitanya, tetapi juga berat bagi orang-orang terdekat. Delusi adalah keyakinan yang salah, yang bertahan teguh walau sudah ada bukti kuat bahwa hal tersebut tidak benar. Berbeda dengan sekadar salah paham atau khayalan, delusi menempel kuat di pikiran dan mengendalikan cara seseorang melihat dunia. Inilah yang membuatnya menjadi salah satu gejala serius dalam dunia kesehatan mental. Ada beberapa jenis delusi yang sering muncul. Pertama, delusi kejar atau persecutory, di mana seseorang merasa dirinya sedang diawasi, dimata-matai, atau akan disakiti oleh orang lain. Kedua, delusi kebesaran, di mana seseorang percaya dirinya memiliki kekuatan luar biasa, kekayaan tak terbatas, atau hubungan dengan tokoh penting dunia. Ketiga, delusi cemburu, yaitu keyakinan bahwa pasangan tidak setia, meskipun tidak ada bukti apapun. Keempat, delusi somatik, ketika seseorang yakin ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya, misalnya merasa ada serangga yang hidup di bawah kulitnya. Dan kelima, delusi erotomania, di mana seseorang percaya bahwa ada orang terkenal atau berpengaruh yang diam-diam jatuh cinta padanya. Delusi bisa muncul sebagai bagian dari berbagai gangguan mental, salah satunya skizofrenia, di mana penderita tidak hanya mengalami delusi, tetapi juga halusinasi dan disorganisasi pikiran. Selain itu, delusi juga bisa hadir dalam gangguan delusional, depresi berat dengan ciri psikotik, gangguan bipolar, atau bahkan akibat kondisi medis tertentu seperti demensia. Faktor penyebab delusi tidak bisa dipandang dari satu sisi saja. Ada faktor biologis seperti ketidakseimbangan zat kimia otak yang memengaruhi cara otak memproses informasi. Ada pula faktor genetik, di mana riwayat keluarga dengan gangguan mental meningkatkan risiko terjadinya delusi. Lingkungan juga punya peran besar. Tekanan hidup, trauma masa lalu, penyalahgunaan narkoba, atau isolasi sosial bisa menjadi pemicu yang mengaktifkan potensi delusi. Gejala delusi seringkali terlihat dari cara seseorang berbicara dan berperilaku. Ia bisa sangat curiga terhadap orang lain, menyendiri, marah tanpa sebab yang jelas, atau sebaliknya merasa sangat percaya diri secara berlebihan. Yang membedakan delusi dari keyakinan biasa adalah ketidakmampuannya menerima bukti yang berlawanan. Tidak peduli seberapa jelas fakta ditunjukkan, delusi tetap bertahan di kepalanya. Lalu bagaimana cara mengatasi delusi? Pertama, diagnosis yang tepat dari tenaga profesional adalah kunci utama. Dokter atau psikiater akan melakukan wawancara, pemeriksaan kondisi mental, hingga tes medis jika diperlukan untuk memastikan penyebabnya. Kedua, pengobatan biasanya melibatkan kombinasi antara obat dan psikoterapi. Obat antipsikotik sering digunakan untuk membantu menyeimbangkan zat kimia otak. Sementara psikoterapi, seperti terapi kognitif perilaku, membantu penderita menyadari pola pikirnya dan belajar menghadapi realita dengan lebih sehat. Peran keluarga dan orang-orang terdekat juga sangat penting. Dukungan emosional, kesabaran, dan lingkungan yang penuh pengertian bisa membantu penderita merasa aman. Hindari konfrontasi langsung yang bisa membuat penderita semakin bertahan pada delusinya. Sebaliknya, ciptakan komunikasi terbuka dan penuh empati. Selain pengobatan medis, gaya hidup sehat juga tidak boleh dilupakan. Tidur cukup, pola makan seimbang, olahraga teratur, dan menghindari alkohol maupun narkoba bisa memberi dampak besar bagi kesehatan mental. Aktivitas sosial yang positif juga membantu penderita keluar dari lingkaran isolasi. Delusi bukanlah kelemahan pribadi, melainkan kondisi medis yang perlu ditangani dengan serius. Banyak orang yang berhasil menjalani kehidupan lebih baik setelah mendapatkan perawatan tepat. Hal ini memberi harapan bahwa delusi bukan akhir dari segalanya, melainkan tantangan yang bisa dihadapi. Jika Anda atau orang terdekat mengalami gejala yang mirip dengan delusi, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Semakin cepat penanganan dilakukan, semakin besar peluang untuk pulih dan menjalani hidup dengan kualitas yang lebih baik. Jangan lupa, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mari kita belajar bersama untuk tidak hanya menjaga tubuh, tetapi juga pikiran, agar kehidupan yang kita jalani lebih seimbang, sehat, dan penuh makna.